saat ini saya sedang berada di dalam pabrik tisu dari SPS Group. Pabrik tisu ini sudah berhasil meraih laba hingga mencapai 1 triliun di dalam tahun 2020 lalu. Saudara, SPS Corporate didirikan oleh seorang pengusaha bernama Darmawan. Darmawan membangun SPS Corporate ini pada tahun 1995 di Mojokerto. SPS Group ini pertama kali memproduksi kertas tisu di Kecamatan Ngoro. Untuk pertama kalinya saat itu Darmawan membebaskan lahan seluas 15 hektar. Seiring berjalannya waktu, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang dibangun oleh Darmawan. Di dalam SPS Group ini ada diantaranya adalah power plant. Power plant ini adalah untuk pembangkit tenaga listrik untuk mensupport tenaga listrik beberapa perusahaan yang dikelolanya. Kapasitas power plant ini mencapai 2 kali 15 megawatt. Jadi ini adalah sampah-sampah kertas, sampah-sampah karton ini yang akan di-recycle atau akan didaur ulang untuk membuat kertas lagi. Tapi kertasnya adalah kertas coklat, yaitu kertas untuk box. Itu ya. Nah, jadi sampah-sampah ini ternyata masih kurang. Kebutuhannya sampai 400 ton per hari. 400 ton per hari, sehingga perusahaan ini harus mengimpor sampah kertas ini. Tapi sampai 30% importnya, Pak? Iya, ya. Karena memang tidak cukup. Di lokal tidak cukup. Karena ya mungkin keadaan geografis Indonesia kan kita banyak pulau. Bandingin dengan Eropa cuma satu benua, satu ini. Yang ada suatu obstacle lah ya. Budaya masyarakat juga perlu ini, juga rendah untuk recycling ini, proses ini. Kalau di Jepang itu mereka hari ini berapa butuh berapa? Kalau di tempat saya cuma 400 ton. 400 ton sampah seperti ini. Sampah. 400 sampai 500 ton. Kadang ke 100, 200 ton itu bersama. Sementara itu, untuk pabrik tisu sendiri saat ini sudah memproduksi sebanyak 150.000 ton per tahun. Untuk tahun 2022 mendatang, SPS berencana akan menambah kapasitasnya untuk mencapai produksi 200.000 ton per tahun. Bahan baku pembuatan tisu ini adalah pulp. 70% bahan baku impor dari Brasil. Menurut Darmawan, Brasil punya industri pulp yang kompetitif. Brasil juga punya sertifikasi internasional yang cukup bagus. Pelajaran yang pertama itu perjalanan panjang itu harus dimulai dengan langkah pertama. Saya kira orang tua Pak Darmawan sudah meretas jalan baru langkah itu, dan sekarang bisa dilanjutkan oleh generasi kedua dengan sangat baik, sangat menentukan. Yang kedua, saya pelajari juga betapa industri itu harus ditekuni dengan penuh kecintaan, passion. Oleh karena itu beliau menunjukkan juga rasa nasionalismenya, bagaimana produk dalam sunyi, dalam diam betul-betul digunakan untuk ekspor untuk membantu negara Republik Indonesia yang kita cintai. Maka ada rencana beliau melakukan diversifikasi usaha dan Nusa Tenggara Barat dan provinsi-provinsi yang lain dengan harapan. Saudara, pabrik tisu Sun Paper Source ini merupakan produsen tisu terbesar kedua di Asia Tenggara. Tisu dari Sun Paper Source ini sebagian besar diekspor ke luar negeri. Sisanya dipasarkan di dalam negeri dengan berbagai merek, di antaranya Montis dan Palpis.
Untuk mengurangi ketergantungan dari impor bahan baku, SPS Group rencananya akan membangun pabrik pulp sendiri. Kapasitas pabrik yang akan dibangun ini mencapai 1.000 ton per hari atau 365.000 ton per tahun. Untuk itu, pihak SPS butuh lahan hutan seluas 70.000 hektar untuk langkah pertamanya. Dan hutan-hutan ini pun ada kriterianya. Harus hutan yang di daerah yang punya curah hujan cukup tinggi. Curah hujannya minimal 1.500 mm per tahun. Atau sebaiknya di atas 2.000 mm per tahun. Selain itu, tanah hutannya juga mineral, bukan tanah gambut, juga bukan tanah pasir. Selain itu, untuk industri pulp ini kebutuhan utamanya adalah air. Perusahaan ini butuh air sebanyak 1.250 kubik per hari. Ini untuk diolah sebagai proses produksi. Dan yang menariknya, dalam industri pulp ini akan menghasilkan ekses lainnya, yaitu energi listrik. Diperkirakan untuk menghasilkan 1.000 ton pulp per hari itu bisa menghasilkan energi listrik 30 sampai 40 megawatt karena disebut juga sebagai biomass. Untuk itu saat ini pihak SPS Corporate sedang melihat-lihat lokasi di Indonesia dan rencananya total investasi yang akan digelontorkan mencapai 3 triliun rupiah. Selain pabrik tisu, dalam SPS Corporate juga memiliki produsen bata ringan, yakni PT Superior Prima Sukses. Produk bata ringan ini dipasarkan dengan merek Bleskon. Merek Bleskon ini baru-baru ini mendapatkan penghargaan Top Brand Awards 2021 karena keberhasilannya menjadi Top of Mind Share, Top of Market Share, serta Top of Commitment Share di masyarakat. Kapasitas produksi pabrik Bleskon di Ngoro, Mojokerto, dan Lamongan ini sudah mencapai 1,1 juta per kubik per tahun. Tahun ini Bleskon mengoperasikan pabrik di Sragen, Jawa Tengah. Akan ada 2 plant di Sragen. Satu sudah beroperasi per Februari 2021 ini dan satu lagi di bulan November tahun ini juga, kata Henrianto, Commercial Director Superior Prima Sukses. Dengan total 4 plant tersebut, Bleskon akan memiliki kapasitas produksi sebanyak 2,7 juta meter kubik per tahun. Yang artinya Bleskon adalah produsen bata ringan terbesar di Indonesia. Oleh teman-teman pengusaha yang ada di Jawa Timur ini. Dan kami sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa di tengah pandemi ini jadi blessing in disguise juga, jadi berkah di balik musibah. Demand terhadap produk-produk lokal dengan quality ekspor itu ternyata dahsyat sekali. Karena itu mudah-mudahan semangat ini bisa kami ikuti walaupun kami masih tertatih-tatih. Syukur-syukur investasi dari teman-teman ini bisa juga sebagai bentuk legasi pada Indonesia yang kita cinta ini, bukan hanya di sini, tapi juga memikirkan Indonesia Timur. Oleh karena itu mereka, para pengusaha yang ada di Jawa Timur ini bukan hanya ngobrol, ngomong besar di media, tapi nggak melakukan banyak action, tapi dalam diam, dalam sunyi sudah melakukan kegiatan yang membantu perekonomian nasional luar biasa, dan ini memberikan inspirasi kami di Nusa Tenggara Barat. Thank you. Terima kasih, Pak.